Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Zakarun Abidin di channel Sistem Informasi 2021B. Jadi di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan perihal jenis-jenis memori komputer. Baik, kita next aja. Sebelumnya, buat kalian semua yang masih belum tahu, perkenalkan nama saya Zakaria Abidin dengan NIM 210512140056 dari Prodi Sistem Informasi 2021B, asal instansi Universitas Negeri Surabaya. Baik, oke. Salam kenal ya. Kita langsung aja next. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih memori komputer itu, jenis-jenisnya dan juga pengertiannya. Nah, yang awal-awal kita bakal jelasin pengertian dari memori komputer itu sendiri. Nah, memori atau biasanya lebih tepat disebut dengan memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada suatu komputer seperti itu. Nah, memori sendiri itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Dan memori biasa disebut dengan juga istilah dengan computer storage, komputer memori atau memori, yang dimana merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori juga merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Nah, pengertian menurut istilah memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk penyimpanan data yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Nah, pada komputer, program atau biasa disebut software atau aplikasi yang sedang dijalankan di RAM dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori yang selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak kecil ya, kotak-kotak untuk menyimpan data atau mungkin karakter, yang dimana masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address sendiri. Dengan menggunakan address inilah CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Dan kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. Sehingga CPU dan memori merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor yang dimana sampai sekarang terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok yaitu menyimpan data. Seperti itu teman-teman. Dari pengertian intinya mah ya menyimpan sesuatu, foto, video, apapun itulah. Intinya memori itu penyimpanan seperti itu teman-teman. Kita next. Nah, untuk jenisnya sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada memori internal, yang dimana memori internal sendiri itu adalah memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dan memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Dan memori biasa terbagi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan juga RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut dengan cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan juga DIMM. Dan nomor dua ada memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Jadi gunanya sih ya untuk tambah-tambahan aja sih guys. Contohnya kalau memori internal gak cukup ya udah kita tambahin eksternal untuk nambah-nambahin aja gitu sebenarnya. Dan contohnya ya kayak mungkin hard disk, floppy disk, dan lain-lain ya. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep data memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non volatil, baik pada baik pada komputer aktif ataupun tidak. Dan juga memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan juga penyimpanan data. Di luar memori utama, memori eksternal mempunyai dua tujuan yang utama, yaitu menyimpan permanen atau membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Seperti itu teman-teman. Kita next. Yang pertama izinkan saya untuk menjelaskan perihal memori internal terlebih dahulu. Yang pertama, jenis-jenisnya sendiri memori RAM itu dibagi menjadi 7 ya. Yang pertama adalah ROM, yaitu Read Only Memory atau alias firmware. Di situ ada CMOS atau memiliki kepanjangan Compatible Meta Oxide Semiconductor. Dan
dan juga RAM, Random Access Memory, DRAM, Dynamic RAM atau Dynamic Random Access Memory, dan juga SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nomor 6 ada DIMM yaitu Dual Inline Memory Module, dan juga yang terakhir yaitu Cache Memory. Kita langsung next. Definisi dari ROM. Nah, ROM sendiri itu adalah jenis memori ya, yang isinya tidak hilang ketika tidak dapat aliran listrik. Jadi walaupun gak dicolok sekalipun, dia masih bisa menyimpan satu data seperti itu teman-teman. Nah, ROM pada komputer itu disediakan oleh vendor komputer yang berisi program ataupun data. Dan di dalam PC, ROM biasa disebut dengan BIOS atau memiliki kepanjangan Basic Input Output System atau ROM BIOS seperti itu. Oke, untuk jenis yang kedua ada CMOS. Nah, CMOS ini sendiri memiliki kepanjangan Complementary Meta Oxide Semiconductor, yaitu jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Nah, chip ini itu berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Yang dimana pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya peranti yang digunakan untuk membuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistemnya cuy. Dan juga CMOS merupakan bagian dari ROM. Jadi masih satu keluarga sama ROM seperti itu teman-teman. Untuk next, oke, ini RAM ya. Jadi berbeda dengan ROM. Kalau RAM itu adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan cepat. Jadi ketika kita ingin buka aplikasi gitu, ya udah kita pakai RAM gitu. Jadi makanya kalau orang-orang ngomong itu kalau Bang, aku mau beli laptop yang bisa multitasking, pasti ada hubungannya dengan RAM. Jadi semakin gede RAM-nya, semakin kita bisa multitasking. Seperti itu teman-teman. Kita langsung aja next. Ada juga DRAM, ini masih sekelas atau sejenis dengan RAM ya, yaitu Dynamic RAM atau DRAM. Merupakan jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung dalamnya tidak hilang. Nah, DRAM ini merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Di situ ada SDRAM sekeluarga dengan RAM, yaitu Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM. Merupakan jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, yang namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM itu sendiri. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Seperti itu teman-teman. Di situ next, ini ada DIMM. DMM ini memiliki kepanjangan yaitu Dual Inline Memory Module. Berkapasitas, maaf. Nah, DIMM ini merupakan singkatan dari Dual Inline Module Memory, yang merupakan jenis memori RAM desktop komputer yang dibangun dengan menggunakan sirkuit yang terpadu, yang digunakan untuk perangkat komputer dengan ukuran besar, yaitu PC desktop, workstation, ataupun server. Nah, DIMM ini itu berkapasitas 168 pin, kedua belah modul memori ini aktif setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda daripada CIMM yang hanya berfungsi pada sebuah modul saja. Mensupport 64 bit penghantaran data, SDRAM, sinkronisasi DRAM menggunakan DIMM, merupakan pengganti dari DRAM, FPM, dan juga itu. FPM adalah Fishback Memory ya. Nah, juga SDRAM pengatur sinapsis memori supaya sama dengan CPU clock. Untuk pemindahan data yang lebih cepat, terdapat dalam dua kecepatan yaitu 100 MHz atau PC100 dan juga 133 MHz atau PC1133. DMM 160 pin DMM adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Seperti itu teman-teman. Kita next yaitu cache memory. Nah, memori berkapasitas batas memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan dengan memori utama ya. Nah, berada di antara memori utama dan juga register proses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama, tetapi di cache memori terlebih dahulu cuy, yang dimana kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metodenya menggunakan cache memori ini akan meningkatkan kinerja sistem, sehingga semakin bagus dan gede cache memorinya itu semakin cepat juga dalam kinerja sistemnya jadi. Dan cache memory ini adalah tipe RAM yang tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan juga beberapa komponen lainnya. Baik, udah 9 menitan. Oke, yang selanjutnya ada memori eksternal, teman-teman.
Nah, ini berbeda ya. Kalau internal itu kan di dalam komputer, ya kan? Ya pokoknya di dalam mesinnya itulah. Kayak contohnya ROM, RAM itu kan di dalam mesinnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah ditanam di mesinnya si laptop atau PC. Nah, berbeda dengan eksternal. Eksternal itu salah satu memori yang dimana memori tersebut itu gak di dalam tidak di dalam mesin gitu. Kita pasang sendiri dari luar seperti itu teman-teman. Eksternal gitu. Jadi dibagi menjadi satu, 2, 3, 4, 5. Dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah memory stick, ya kan? Yang kedua ada MMC atau multimedia card. Yang nomor 3 SD card atau secure digital card. Nomor 4 ada CF card atau convex flash card. Yang nomor 5 ada CMC atau smart media card. Dan juga yang terakhir yaitu UVD dan juga USB flash disk. Soalnya kalau kita berbicara tentang memori eksternal sendiri itu banyak banget jenis-jenisnya, tapi yang sering digunakan ya 66 ini aja sih. Sebenarnya ada banyak guys, tapi kalau dijelasin semua juga bakal panjang banget di video gitu. Jadi aku pakai aja beberapa jenis dari memori eksternal yang sering dipakai oleh beberapa pengguna komputer atau PC seperti itu. Oke, yang pertama ada memory stick. Nah, memory stick itu apa gitu ya? Nah, memory stick itu merupakan memori eksternal buatan Sony. Yes, memory stick itu buatan Sony cuy. Sehingga yang dimana gunanya ya untuk semua perangkat buatannya gitu, buatan Sony sendiri. Hadir pertama kali dengan varian Memory Stick Pro dan juga Memory Stick Duo dengan berkapasitas hingga 4 GB. Kemudian lahir generasi kedua yang diberi nama Memory Stick Pro M2. Yes, M2 guys ya, bukan ML tapi M2 dari jenis memory sticknya ini. Dengan berkapasitas hingga 8 GB. Ya, dikali dua lah gitu teman-teman. Kita next, untuk selanjutnya ada multimedia card. Multimedia card atau disingkat dengan MMC. Jadi MMC ini adalah memory card standar, bisa dipergunakan pada slot SD card cuy. Jadi MMC kemudian berkembang dan menjadi RSMMC, yaitu Reduced Size MMC, yang berukuran lebih kecil tetapi masih bisa dipakai pada slot MMC dan juga SD card dengan adapter. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada Secure Digital Card. Secure Digital Card merupakan mempunyai word protected switch berukuran 32 kali 24 kali 2 mm dengan berbagai ukuran hingga 64 GB atau lebih. SD card ada berbagai varian yaitu mini SD, micro SD atau 10 flash SD card khusus buatan Olympus ya. Dan juga SDHC dan juga micro SDHC seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya ada si maaf, belum saya next. Oke, untuk selanjutnya ada Compact Flashcard atau disingkat dengan CF card. Nah, CF card sendiri itu merupakan ya memory card jenis ini paling banyak dipergunakan pada kamera digital. Jadi kayak Canon atau mungkin apalah, pokoknya kamera-kamera digital seperti itulah teman-teman. Karena mempunyai transfer data yang paling cepat dan memiliki chip controller. Hadir dalam dua varian yaitu CF Type 1 dengan tebal 5 mm dan juga CF Type 2 dengan tebal 3 mm. Nah, CF card sendiri itu dapat menyimpan berbagai jenis file persis seperti flash disk lah, seperti itu. Tapi bedanya cuman lebih cepat gitu aja sih sebenarnya. Untuk selanjutnya ada Smart Media Card. Nah, Smart Media Card itu atau disingkat dengan CMC mempunyai ukuran seperti flashcard dan mempunyai kemampuan yang sama dengannya. Dan jujur li, saya sendiri juga masih belum mengetahui apa perbedaan dari keduanya ya. Karena emang aku belum pernah coba dua-duanya dan aku masih belum tahu. Tapi menurut data yang ada itu kegunaannya sama, bahkan ukurannya sama gitu. Saya sendiri juga masih belum tahu kenapa orang sampai buat ini. Tapi ya karena emang ini kebutuhan aja dari ya udah aku masukin ke PowerPoint. Jadi aku memang gak bisa jadi ya udah ngomong gak bisa seperti itu teman-teman. Oke, untuk next yaitu USB flash disk atau UVD. Ya flash disk, siapa sih yang nggak tahu flash disk gitu kan. Flash disk sendiri itu banyak banget orang yang pakai flash disk untuk menyimpan suatu data gitu. Misalnya ini ingin bepergian atau ingin pindah apa namanya transfer aplikasi itu semuanya orang-orang biasanya pakai flash disk cuy. Nah, flash disk sebenarnya itu tidak termasuk memori eksternal. Kalau aku boleh ngomong,
flash disk sendiri itu sebenarnya tidak termasuk memori eksternal, namun mempunyai fungsi yang sama yaitu menyimpan data-data multimedia dan juga format lainnya. Nah, alat ini itu bekerja dengan teknologi flash memori yang digabungkan dengan USB, mudah dibawa kemana-mana dan mempunyai kapasitas yang sangat besar, hingga 128 GB dan bahkan bisa lebih. Perangkat ini tak perlu software dan tak perlu diinstal. Cukup colokan saja dan yes, kita bisa menggunakan flash disk hanya dengan colokan aja di PC atau komputer dan yes, kita sudah bisa mentransfer file ke dalamnya. Oke, itulah beberapa jenis memori internal dan juga eksternal ya, dan juga beberapa pengertian dari memori itu sendiri. Dan penggunanya sendiri tergantung pada jenis slot yang tersedia pada perangkat dan juga mereknya cuy. Karena produsen tertentu membatasi memori eksternal dan juga internal buatan mereka sendiri yang bisa dipakai pada perangkat digital buatannya. Baik, itu saja presentasi kita. Jadi dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Dan memori sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan juga memori eksternal, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Yang nomor dua adalah memori internal merupakan memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Di antaranya ada ROM, RAM, CMOS, DRAM, SDRAM, dan juga DIMM, dan juga yang terakhir yaitu cache memory. Yang ketiga adalah memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Di antaranya yang ada memori sticks, MMC, SD card, CF card, CMC, dan juga UVT. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, tinggal komen aja di kolom komentar. Mari kita bahas bersama-sama. Sekian dari saya Karuna Bidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.